Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Abang akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan kedua untuk mata kuliah praktikum pembelajaran mesin, yang nantinya Abang akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan import file Excel dan function apa saja yang akan teman-teman buat. Nantinya teman-teman akan membuat 4 function. Nah, sebelum itu silakan teman-teman buka terlebih dahulu folder yang akan teman-teman gunakan untuk membuat project MATLAB. Klik ini, di bagian sebelah kiri ada icon directory dengan panah hijau. Oke, di sini silakan teman-teman pilih directory mana. Oke, setelah dipilih directory-nya silakan select folder. Oke, ini kita udah masuk ke dalam directory yang dipilih ya. Nah, lalu sebelumnya kan di Classroom sudah dikirim data berupa data Excel, ada 3. Yang pertama ada data disk biner, disk kategorial, dan data std. Lalu di sini terdapat file berupa lab pertemuan kedua dengan format teks yang berisikan instruksi algoritma fungsi yang akan kalian buat nantinya. Nah, silakan kalian download terlebih dahulu ketiga file ini dan satu file teks ini. Silakan kalian download. Nah, di sini Abang sudah mendownload. Kalian blok aja. Lalu kalian drag ke dalam MATLAB-nya di bagian current folder. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kan Abang akan menjelaskan bagaimana cara melakukan import file Excel ini. Nah, Abang jelaskan terlebih dahulu. Yang data underscore std ini digunakan sebagai data untuk function standar deviasi. Nah, untuk disk biner itu digunakan untuk data dissimilarity, biner, simetris, dan asimetris. Kalau kita lihat datanya, itu ada 2 tabel. Dalam file ini ada tabel yang menggambarkan data biner simetris dan menggambarkan data biner asimetris. Nanti Abang tunjukkan bagaimana cara melakukan import data-data ini. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada file Excel berupa disk kategorial. Ini berisikan tabel dari data berbentuk data kategorial ya, yang digunakan untuk function dissimilarity data kategorial nantinya. Oke, itu untuk pengenalan datanya. Nah, untuk melakukan import file Excel, pertama di sini di current folder, kalian klik kanan aja, pilih new file, lalu pilih script. Nah, untuk namanya sendiri Abang isi dengan panggil fungsi. Nah, nantinya di file script ini seluruh function yang kalian buat itu kalian panggil di dalam file ini. Yang kalian running artinya file ini, bukan file functionnya. Oke, kalian klik aja 2 kali di sini. Nah, nanti akan muncul editor. Pertama, Abang akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan import data kontinu atau numerik. Lalu selanjutnya Abang akan menjelaskan bagaimana cara melakukan import data yang berbentuk kategorial. Nah, yang pertama, data yang Abang contohkan itu ini, bagaimana cara memanggil data std ke dalam program kita. Nah, ini untuk data kontinu kalian dapat membuat variabel seperti biasa, semisal nama variabel Abang data deviasi sama dengan kalian panggil function xls read. Oke. Di parameter pertama itu nama filenya, misal data std. Nah, di sini kan yang ingin kita panggil adalah file Excel dengan nama data std. Nah, kalian masukkan nama filenya di parameter pertama. Parameter kedua kalian isikan dengan sheet 1. Oke. Dan yang parameter ketiga itu range-nya atau rentangnya. Nah, ini Abang komen aja. Ini import data kontinu. Nah, untuk mendapatkan rentang ini silakan kalian buka file Excel-nya. Klik aja 2 kali. Nah, yang ingin kita ambil kan nilai dari atribut badan. Atributnya tidak perlu kalian blok. Kalian ambil aja dari ini, dari baris kelima, dari sel kelima, C5. Kalian blok ke bawah karena kita ingin mengambil nilai dari atribut tinggi badan, dilihat saja. Lalu di sini
di pojok kiri atas ada range. Kalian copy nilai dari range-nya. Kalian copy. Oke, udah. Ini. Lalu kalian masukkan di parameter ketiga. Nah, kalau kalian running, seharusnya data yang udah kalian import, data yang kalian import kan data yang dari mulai sel kelima hingga sel ke-12. Nah, kalau kalian tampilkan ini, kalian panggil aja variabelnya tanpa titik koma. Coba dilihat di command window. Seharusnya data yang telah diimport tampil di command window. Nah, datanya akan tampil seperti ini. Nah, abang ingatkan lagi, dalam MATLAB kalian perlu membuat clear dan CLC. Clear ini untuk apa? Clear ini digunakan untuk membersihkan command window, dan CLC untuk membersihkan workspace, bersihkan variabel yang terdapat di workspace. Oke, ini perlu kalian buat ya. Oke, setelah itu, ini kan abang udah contohkan untuk data kontinu. Selanjutnya itu ada data kategorial di file disk kategorial. Nah, untuk import data kategorial sendiri itu cukup berbeda. Import data kategorial. Nah, untuk mengimport data kategorial, kalian tuliskan variabelnya dalam kurung siku. Nah, yang pertama, kalian buat operator ini, negasi. Ini simbol negasi, koma, lalu nama variabel yang menyimpan data yang kalian import. Semisal nama variabelnya itu data kategorial. Sama dengan XLS read nama filenya disk kategorial, koma, sheet 1, koma, lalu range-nya. Nah, untuk mendapatkan range dari disk kategorial ini, nah disk kategorial ini kan berupa file data yang memiliki dua atribut, artinya dia berupa matriks. Nah, di sini di bagian atas ini kalian ubah ke dalam bentuk matriks. Lalu kalian blok nilai dari atribut warna dan desain. Atributnya tidak perlu kalian masukkan, nilainya saja. Kalian blok, kalian copy range-nya, kalian copy, lalu kalian masukkan di parameter ketiga. Oke, kalau kalian panggil ini variabelnya, oke, seharusnya tampil seperti ini. Oke, nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, itu perbedaannya data kontinu dan data kategorial. Oke, nah untuk disk binary sendiri itu kan data kontinu. Nah, nanti berarti jika kalian ingin melakukan import, itu nantinya akan ada dua variabel baru yang kalian buat. Semisal nama variabelnya data simetris. Nah, sama seperti tadi, kalian blok aja bagian ini untuk mendapatkan range-nya, lalu kalian masukkan di parameter ketiga. Artinya ada dua variabel lagi yang kalian buat untuk mengimport dua data ini. Abang contohkan tadi untuk melakukan import dari data kontinu dan data kategorial. Perlu diingat, disk binary ini data kontinu. Berarti untuk variabelnya sama, kalian tuliskan seperti data deviasi ini. Tulisan variabelnya sama karena dia bukan data kategorial. Oke. Nah, tadi contoh dari bagaimana cara melakukan import file Excel. Selanjutnya, abang akan menjelaskan mengenai function yang akan kalian buat. Ini kalian buka aja file lab pertemuan 2.txt, silakan dibuka. Nah, ini function yang pertama, itu kan pertama kalian membuat function standar deviasi. Nah, instruksi pertama itu kalian buat parameter input berupa min dan x. Lalu di dalam functionnya kalian set jumlah selisih sama dengan 0. Lalu di sini kalian lakukan looping. Nah, standar deviasi itu kan memiliki sigma. Nah, sigma itu bisa kalian tuliskan dalam bentuk looping for. For is sama dengan 1. To ini bisa kalian ganti. Nah, dari file tadi, to ini kalian ganti dengan titik 2 sesuai sintaks MATLAB-nya. Oke. Nah, yang n ini kan jumlah data dari x. Nah, kalian copy aja ini. Kalian copy ini. Kalian ganti n-nya dengan yang ini, length dari x, panjang dari x. Ini kan length ini function yang digunakan mendapatkan panjang dari suatu variabel vektor ataupun matriks. Oke. Nah, lalu dalam for-nya kalian buat selisih sama dengan x ke i dikurang min. Ini tinggal kalian masukkan aja ke dalam program, tidak perlu kalian ubah. Nah, jumlah selisih sama dengan jumlah selisih ditambah selisih dipangkatkan 2.
pangkat 2 kalian bisa menggunakan pow atau menggunakan langsung ini operator of power untuk melakukan pangkat. Nah, next i tidak perlu kalian tulis, langsung saja kalian n untuk mengakhiri for-nya. Next ini cuma melambangkan, artinya for tadi melanjutkan ke i selanjutnya hingga i sampai n. Nah, lalu ini std ini nantinya bertindak sebagai output argumen. Intinya, jika kalian melihat variabel terakhir dari suatu function, itu pastinya merupakan output argumen. Nah, untuk variabel std yang berupa output argumen tadi, kalian isikan dengan sqrt, akar dari square root, akar dari jumlah selisih dibagi dengan n. Nah, n tadi kan bisa kalian ubah dengan ini. Ya, kalian copy aja, dan itu kalian ubah. Dibagi dengan panjang x. Nah, jadi nantinya gambaran struktur function kalian akan seperti ini. Function, terus ini output argumennya itu kan merupakan variabel yang terakhir. Nah, variabel yang terakhir itu kan std. Kalian masukkan std sama dengan nama functionnya. Semisal nama function abang deviasi. Lalu kalian masukkan parameter inputnya, ada min dan x. Min, x. Nah, ini gambaran function kalian nantinya. Lalu function yang kedua itu ada di similarity data kategorial. Parameter inputnya ada a, b, dan x. Nah, sebelumnya kan min dan x, berarti tinggal kalian ubah a, b, dan x untuk parameter inputnya. Oke, lalu dalam functionnya kalian buat jumlah m sama dengan 0. Lalu lakukan looping for i sama dengan 1. Itu tadi kalian ubah aja titik 2 hingga n. N ini, nah n ini kalian gunakan yang ini, length dari x baris ke 1 hingga seluruh kolom. Kalian copy aja, kalian ubah n nya dalam bentuk ini. Nah, lalu sini kalian lakukan logika if. Nah, untuk data kategorial itu kan perbandingannya antara string dengan string, antara kedua string. Nah, ini kalian masuk ke bagian if. Nah, di sini untuk data kategorial tadi kan yang kita bandingkan itu kan perbandingan antar string. Nah, untuk perbandingan ini kalian bisa menggunakan string compare. Kalian copy aja yang ini, lalu kalian ubah yang bagian perbandingan ini. Nah, artinya kita melakukan perbandingan x baris ke a, kolom ke i, sama dengan x baris ke b, kolom ke i. Nah, kalau di teori, sebentar abang buka filenya. Nah, ini, nah dalam teori kan, di sini abang misalkan a ini 1 dan b itu 2. Artinya di parameter input kita masukkan baris 1 dan baris 2 dengan a nilainya 1 dan b barisnya dengan b nilainya 2. Nah, artinya kita mulai i-nya dari 1. Nah, ini kan tujuannya yang length ini kan tujuannya untuk mendapatkan jumlah atribut. Length dari x baris ke 1 titik 2 ini artinya seluruh kolom. Nah, untuk mendapatkan jumlah atribut kalian hanya perlu mendapatkan jumlah dari kolom baris ke 1. Itu sama dengan jumlah dari atributnya. Nah, oke, jadi kita lakukan looping i sama dengan 1 hingga jumlah atribut. Jumlah atributnya itu kan ada 2, warna dan desain. Nah, untuk perbandingannya kita bandingkan x baris ke 1, tadi abang masukkan dengan nilai 1, i kolom ke 1. Nah, baris ke 1 kolom ke 1 itu kan ini, yang ini hitam nilainya. Bandingkan dengan x baris ke 2, b tadi kan 2, dan kolom ke 1. Kolom ke 1 kan atribut warna, hitam dengan hitam. Jika iya, maka m sama dengan 1, lalu jumlah m sama dengan jumlah m ditambah m. Lanjut, next i ke i yang sama dengan 2. Masuk ke atribut desain. Nah, di sini x baris ke 1 dari i kolom kedua. Kolom kedua kan desain. Mewah sama dengan x baris ke b. B tadi kan 2. X baris kedua kolom kedua, i-nya kan kedua. Mewah sama dengan mewah, maka m-nya bertambah 1 lagi. Sekarang kita punya 2m. Nah, untuk if dan n jangan lupa kalian buat n untuk penutupnya. Ini n untuk penutup if dan n untuk penutup for. Oke.
Nah, next ini tidak perlu kalian tulis. Nah, this ini dapat bertindak sebagai output argumen. Nah, this sendiri rumusnya itu kan di sini P dikurang M dibagi dengan P. Untuk mendapatkan jumlah atribut tadi kan bisa menggunakan ini. Length dari X baris ke 1, titik 2, artinya seluruh kolom. Dikurang dengan jumlah M yang telah kalian dapatkan di kondisi, dibagi dengan P tadi, dari length X baris ke 1 dan seluruh kolom. Nah, nanti akan tampil outputnya. Nah, di sini kan, ini kan output argumennya std. Nah, berarti kalau kalian buat function yang ini, data kategorial, strukturnya itu kira-kira akan seperti ini. std, kalian ubah aja this, lalu semisal nama functionnya itu nantinya this cut, lalu kalian masukkan parameter inputnya A, B, dan X. Oke, lanjut. Nah, function yang ketiga itu ada di similarity binary symmetries. Nah, untuk parameter inputnya itu sama. Intinya di similarity itu semua parameter inputnya sama, baik itu asimetris maupun simetris. Nah, di sini kalian lakukan looping for i sama dengan 1 hingga n. Nah, n ini untuk di similarity, n yang kalian pakai yang ini, length X baris ke 1 hingga seluruh kolom. Tinggal kalian ubah aja n-nya dengan ini. Oke, di sini kalian lakukan logika if, di mana jika X baris ke A, kolom ke I sama dengan 1. Nah, ini kan operator relasional, tidak mungkin menggunakan 1 sama dengan. Artinya akan ada 2 sama dengan. Oke, n ini kan operator logika, tidak menggunakan penulisan n, tapi menggunakan ini, operator logika n. X baris ke B, kolom ke I sama dengan 1. Dan ini tidak perlu kalian tuliskan, bisa kalian hilangkan saja. Q sama dengan 1, jumlah Q sama dengan jumlah Q ditambah Q. Nah, ini kondisinya ini berdasarkan keterangan. Oke, kita lihat ya yang simetris. Nah, ini jika keduanya bernilai 1, maka Q bertambah. Q itu jumlah atribut bernilai 1 untuk kedua objek. Nah, jika kedua objek bernilai 1, maka Q nya bertambah. Nah, masuk ke else, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, sama, itu kalian bandingkan aja. Lalu jika iya, maka R sama dengan 1 dan jumlah R sama dengan jumlah R ditambah R. Nah, perlu diingat. Nah, ini kalian ikuti dulu terus hingga ke kondisi else. Nah, jika kondisi else itu T sama dengan 1 dan jumlah T bertambah 1 ya. Jumlah T ditambah T. Nah, perlu diingat, ini kan ada jumlah Q, jumlah R, S, dan T. Nah, di sini di awal functionnya nanti kalian set jumlah Q sama dengan 0, jumlah R sama dengan 0, dan seterusnya. Oke, ada jumlah S dan jumlah T, kalian set 0 dulu. Nah, lalu kalian isikanlah output argumennya yang di study dengan kalkulasi jumlah R ditambah jumlah S dibagi dengan jumlah Q ditambah jumlah R ditambah jumlah S ditambah jumlah T. Oke, sampai di sini abang rasa sudah tinggal pembuatan programnya lagi ya. Nah, ini. Nah, untuk di similarity binary asimetris itu sama. Yang berbeda hanya perhitungan di similarity-nya saja. Oke. Untuk yang ini abang contohkan satu codingan yang bagian di similarity data kategorial. Abang contohkan bagaimana cara pembuatan programnya untuk pembuatan function data kategorial. Nah, di sini abang langsung contohkan aja. Nah, di sini kalian kan membuat function. Masih nggak cara membuat function kan? Di bagian current folder, kalian klik kanan, new file, pilih function. Nah, nama function abang itu this cut. Oke, kalian klik 2 kali. Nah, di sini tinggal kalian isikan sesuai instruksi dari file teks yang sudah disediakan di Classroom. Nah, ini perintah yang pertama, kalian buat parameter input dengan nilai A, B, dan X. Nah, ini di bagian parameter input A, B, dan X. Oke, lalu untuk argumen kalian cek apa variabel terakhir dari function tersebut. Nah, function variabel terakhir itu kan this. Berarti di output argumen kalian tinggal isikan this. Oke. Nah, lalu masuk ke isi functionnya. Isi function yang pertama itu jumlah M.
Di sini kalian tulis jumlah M sama dengan 0. Oke. Nah, yang kedua, instruksinya itu kalian lakukan looping for I sama dengan 1 hingga length dari X baris ke 1 seluruh kolom. Ini untuk mendapatkan jumlah atribut atau mendapatkan jumlah kolom dari suatu baris. Nah, baris apa? Baris ke 1. Oke, lalu di sini kalian panggil if strcmp atau string compare dari X baris ke A kolom ke I, koma sama dengan X baris ke B kolom ke I. Nah, jangan lupa di end if-nya. Lalu di sini M sama dengan 1, jumlah M sama dengan jumlah M ditambah M. Oke, lanjut. Nah, kalian isi nilai dari argumen tadi. This sama dengan length dari atau P ini X baris ke 1, titik 2 dikurang jumlah M dibagi dengan ini P length dari X baris ke 1, titik 2. Oke, jadi ini gambaran function kalian. Oke, bagaimana cara memanggilnya, Bang? Nah, panggilan function tidak kalian run di sini, tapi kalian buka file script, bukan dalam file function ya. Dalam file script tadi yang panggil fungsi, kalian buka. Nah, yang akan kita panggilkan ini kategorial. Berarti data dari X tadi, yang X ini, kalian bisa masukkan data yang udah kalian import. Nah, cara manggilnya, semisal abang punya variabel namanya itu this kategorial, sama dengan kalian panggil nama functionnya ini this strip bawah cut. Lalu, nah di sini kan ada instruksinya A, B dan X. Nah, A bisa kalian masukkan baris ke 1 dan B nya itu baris kedua. Nah, X nya tadi data yang udah kalian import, data kategorial. Nah, kalau kalian running ini seharusnya hasilnya itu 0. Nah, ini ya hasilnya 0. Nah, coba kalian masukkan nilai A dan B nya itu dengan baris lain. Misal ini abang buat 2 lagi, baris 1 dan 3 dan baris 1 dan 5. Kalau kalian running seharusnya hasilnya 0, 0,5 dan 1. Hasilnya bisa kalian sesuaikan dari PPT yang ada di teori ini. Kalian sesuaikan aja dengan ini, 1 baris 1 dengan baris 2, baris 3 dengan baris 4 dan sebagainya. Lalu kalian sesuaikan dengan perhitungan teori. Oke, ini hasilnya ya. Nah, itu udah abang bantu satu function. Berarti sisanya kalian tinggal membuat 3 function lagi. Function standar deviasi, function dissimilarity biner asimetris, dan simetris. Nah, perlu diingat, simetris kan belum kalian import file data Excel-nya, belum kalian simpan di variabel. Nah, nanti kalian import ya. Nah, ini untuk asimetris juga. Di sini kan ada 2 tabel tadi, tinggal kalian import aja dengan 2 variabel yang berbeda. Yang pertama biner simetris, yang kedua biner asimetris. Nah, di function ini standar deviasi tadi kan menerima parameter input berupa min dan X. Nah, ini abang contohkan bagaimana cara mendapatkan min. Min ini bisa kalian dapatkan dengan cara ini. Semisal abang udah buat semisal function deviasi, abang panggil di variabel namanya hasil deviasi. Semisal abang ini belum buat functionnya, abang panggil nama functionnya itu deviasi. Nah, di parameter pertama itu kan ada min. Min abang isikan dengan variabel rata, dan X nya abang isikan dengan ini data yang udah diimport, data deviasi. Oke, nah rata ini dapat dari mana? Nah, variabel rata ini bisa kalian dapatkan dari rata sama dengan kalian panggil function min dari data deviasi untuk mendapatkan rata-rata dari ini, rata-rata dari data deviasi. Nah, variabel rata ini tinggal kalian masukkan di function deviasi yang udah kalian buat. Oke, itu contoh dari abang. Jadi, untuk instruksi selanjutnya silakan kalian buat ini 4 function tadi
kan di similarity data kategorial tetap kalian buat, meskipun sudah abang contohkan tetap kalian buat. Nah ini nantinya abang buatkan sebuah form tugas, artinya kalian buat 4 fungsi hitung standar deviasi di similarity data kategorial, di similarity biner simetris dan asimetris. Perlu diingat setiap function memiliki file yang berbeda. Ini discard, artinya kalau kalian buat function data deviasi, maksudnya kalian buat function deviasi, berarti kalian klik kanan lagi, kalian buat new file, lalu kalian pilih function, misal namanya deviasi. Nah berarti kalau ada function baru namanya untuk perhitungan di similarity biner asimetris, semisal nama functionnya kalian buat baru, new file, function dis biner asimetris. Nah, seperti itu ya. Berarti ada 4 function nantinya, dis biner asimetris, simetris, kategorial, dan deviasi, dan 1 file script. Nah itu seluruhnya kalian SS keempat functionnya dan kalian SS file scriptnya, lalu kalian SS juga hasil dari outputnya. Oke, mungkin penjelasan abang dari materi pertemuan kedua ini sampai di sini. Silakan dipelajari kembali, lalu dibuat tugas yang nantinya akan abang share atau abang post di Classroom. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua abang akhiri sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata abang mohon maaf. Abang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.